Tuhan? Selamat pagi. Mari kita akan buka firman Allah dari Lukas pasal yang ke-9. Kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9. Saya akan bacakan ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Mengikut Yesus dengan tidak mengecewakan." Mengikut Yesus dengan tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang lain. Pada waktu kita dikecewakan, mungkin hati kita menjadi sakit, mungkin kita menjadi susah, kita menjadi sedih, mungkin kita menjadi marah. Orang sering meremehkan akan yang namanya janji. Janji diremehkan karena janji dianggap tidak penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang menerima suatu janji, kemudian janji itu tidak dipenuhi, maka akan membuat orang yang menerima janji itu tentu susah, tentu sedih, tentu menjadi kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, mengikut Yesus dengan tidak mengecewakan, inilah menjadi kerinduan setiap orang yang menjadi percaya kepada Allah. Namun seiring jalannya waktu mungkin berbeda lagi, mungkin akan menjadi berbeda. Tetapi di dalam firman Allah di sini diungkapkan tentang seseorang yang ingin mengikut Tuhan. Ia berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bahwa mengikut Yesus jangan karena perkara duniawi. Mengikut Tuhan jangan karena perkara duniawi. Di dalam firman-Nya bahwa Allah Tuhan Yesus memberi tantangan kepada orang yang mau mengikut Tuhan. "Tuhan, kemana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau, Tuhan." Tetapi Tuhan menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini adalah suatu tantangan iman terhadap orang yang ingin mengikut Tuhan. Ini suatu tantangan bagi orang yang ingin menjadi percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-9 ini ada yaitu perikop yang lain, nas yang lain yang mengungkapkan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum para anak-anak dan perempuan.
5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau di sini ada orang yang ingin mengikut Tuhan, ingin mengikut Yesus, tentu dia berpikir dengan melihat mukjizat itu. Wah, aku kalau bersama-sama Yesus, aku tidak akan kelaparan. Aku tidak akan menderita. Aku akan enak, aku akan nyaman. Aku akan menjadi kenyang, terpenuhi segala keperluanku. Aku tidak akan sakit, sebab pada waktu aku sakit di situ Tuhan pasti menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Dia sembuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendapat tentang hal itulah, maka Tuhan Yesus memberikan suatu tantangan kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jika engkau mengikut aku, kamu akan istirahat di mana? Kamu akan tidur di mana? Kamu akan tinggal di mana? Aku tidak punya rumah, tetapi aku akan berkeliling. Aku akan dari desa ke kota, akan berkeliling untuk memberitakan Injil keselamatan. Bagaimana kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang terjadi di dalam kehidupan, bahwa orang yang ingin mengikut Tuhan, mereka berpikir perkara yang materi itu. Tuhan tentu tahu, sehingga dia menyampaikan tentang tantangan iman tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, mereka bukan memikirkan perkara yang duniawi, tetapi mereka memikirkan perkara yang rohani. Memikirkan perkara yang rohani, berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat, Dia adalah Mesias, Raja Damai. Berpikir ke sana, jadi tidak berpikir masalah materi, bagaimana kalau aku ikut bersama Yesus, oh tidak akan lapar. Aku tidak akan mengalami suatu pencobaan yang berat atau masalah-masalah yang menyakitkan, enggak. Tetapi di sana bagaimana bayangkan? Kalau terus mengikut Tuhan, terus berjalan, wah harus kira di mana, tidur di mana, enggak ada. Mungkin pikirannya ya. Tetapi Tuhan memberikan suatu tantangan. Orang yang ingin mengikut Tuhan, kamu harus memikirkan yang rohani, bukan yang duniawi. Tetapi yang rohani jika ingin mengikut. Sebab jika mengikut Tuhan berpikirnya adalah masalah duniawi, masalah materi, maka akan menjadi kecewa. Akan menjadi kecewa. Tetapi jika seseorang berpikir, orang yang tidak mengikut Tuhan ada kaya banyak, wah dia diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Nya pada Yohanes 6 ayat 26 sampai 29, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda yang kusampaikan, tetapi karena kamu telah makan hingga kenyang. Makan roti yang sudah Tuhan berkati. Kemudian Tuhan bersabda, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan sampai kepada hidup yang kekal. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satu Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Dia yang diutus Allah untuk menjadi Juru Selamat. Maka umat harus mencari ke sana, datang kepada Tuhan karena itu. Karena Yesus Juru Selamat dalam kehidupannya bagi setiap orang yang percaya. Maka Bapak Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi hal kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh
Roh Kudus. Jadi hidup di dalam Tuhan itu bukan karena makanan dan minuman, tetapi hal kebenaran, hal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini jikalau hidup di dalam Kristus merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, semua yang mengerjakan adalah Roh Allah. Jika umat Tuhan berpikir memikirkan tentang kehidupan yang rohani, bukan memikirkan Tuhan bagaimana aku makan, bagaimana aku minum, bagaimana aku bertempat tinggal, berteduh dan lain sebagainya. Tuhan bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Akan mengalir. Jikalau umat Tuhan memikirkan tentang kehidupan yang rohani, maka akan mengalir. Yang sudah ada tentu ditambah, akan ditambahkan. Tentu yang belum ada, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin orang berpikir, aku mengikut Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun, hidupku seperti ini terus. Nah, maunya hidup yang seperti apa? Mau hidup yang seperti apa? Sebab yang utama sudah Tuhan karuniakan kepada kita, kepada orang yang percaya itu apa? Tuhan telah mengaruniakan kepada kita tentang kehidupan kekal, menganugerahkan kepada kita tentang kehidupan yang kekal. Tuhan sudah mati di salib untuk keselamatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dikaruniakan oleh Allah. Maka jika di dalam kehidupan umat Tuhan masuk di situ, masuk di dalam anugerah Allah ini, semua Tuhan mengatur. Semua Tuhan yang mengatur, semua Tuhan yang memutuskan. Seandainya kita minta sesuatu kepadanya, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus mengajari kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita perlukan, biar kehendak-Mu yang jadi. Jadi bukan keinginan, kerinduan kita, tetapi kalau sudah kehendak Tuhan yang jadi, maka semuanya akan memberkati kehidupan kita. Akan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Saudara, bismillah, bahwa kita harus berpikir yang rohani untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita, dan akan campur tangan setiap persoalan hidup kita. Jika di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan adalah juru selamat kita, bukan karena masalah kita. Yang kedua, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan jangan ditunda-tunda. Mengikut Tuhan jangan ditunda-tunda. Di dalam firman-Nya dikatakan, ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil seseorang untuk mengikut Dia, orang itu beralasan, Tuhan, izinkan aku tak menguburkan bapakku dulu Tuhan. Setelah itu nanti aku akan mengikut engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tapi Tuhan jawabnya apa? Ialah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau ikutlah aku dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan Tuhan ini ungkapan suatu kehidupan rohani. Mana ada orang mati bisa menguburkan orang mati, tidak mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah
bahwa matinya adalah mati rohani. Ialah orang mati menguburkan orang mati rohani. Bapak Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti roh-roh kerajaan angkasa yang saat sedang bekerja di antara orang durhaka. Efesus 2 ayat yang Bapak saudara yang dikasih Tuhan. Dan di sini biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Tetapi kalau kamu percaya kepadaku, kamu tahu siapa aku. Biar bapakmu yang sudah usia sepuh, sudah usia tua itu dan tidak mau mengikut aku, menolak aku, biar ditunggu oleh saudara-saudaramu yang tidak mau mengikut aku juga. Biar ditunggui. Tetapi kamu ikut aku, ayo jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Barangkali kalau kamu sudah ikut aku, nanti bapakmu, saudaramu pun ya boleh diselamatkan, menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan orang Kristen pada masa sekarang juga ingin menunda-nunda untuk setia kepada Tuhan, menunda untuk hadir dalam ibadah, menunda untuk hadir di dalam doa, menunda untuk hadir di dalam mojang, menunda untuk hadir dalam sekolah minggu, menunda untuk hadir dalam PBI, untuk menunda untuk hadir dalam mengembalikan perpuluhan. Mungkin terjadi seperti itu, ditunda-tunda. Wah, besok saja. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tidak pernah tahu. Maka di dalam firman Allah di sana diungkapkan tentang kehidupan hari esok itu di dalam Matius 24 ayat 42 diungkapkan. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari dan saatnya Tuhan mudah datang. Kalau di dalam ayat yang ke-44, supaya umat Tuhan senantiasa siap sedia, sebab anak manusia datang dengan tidak terduga. Jadi Tuhan akan datang yang kedua kali itu tanpa memberi sinyal, tanpa memberi kode, tanpa WA, tanpa telepon, tanpa SMS. Tetapi tahu-tahu Tuhan datang. Kamu jemput, entah siap ataupun belum, kamu jemput. Wah Tuhan, aku belum siap. Itu bukan salahku, tetapi salahmu. Mengapa kamu tidak mau bersiap siap? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini jadi tidak bisa ditunda-tunda untuk mengikut Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali ini. Dan dimanapun tidak tahu, Tuhan menjemput umat itu, memanggil umat itu untuk meninggalkan dunia. Mungkin di rumahnya sendiri, mungkin di rumah sakit, mungkin dalam perjalanan karena di situ kendaraan lain, ataupun mungkin ada petir dan lain sebagainya, tidak tahu. Tetapi di sini yang kita tahu Tuhan mengingatkan supaya umat Tuhan bersiap sedia, dalam arti menjadi mengikut Tuhan tanpa ditunda-tunda dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Ikutlah aku, beritakanlah kerajaan Allah sudah. Beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana, dalam arti supaya hidup menjadi saksi Allah melalui kehidupan kita maupun melalui kesaksian tentang Yesus kepada yang lain, kepada yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jikalau Tuhan menghendaki kita, apa yang harus kita perbuat? Jangan kita menunda.
kesaksian kepada seseorang yang mungkar. Jinten mawon nek kula sepuh. Setelah tua baru mau percaya Yesus. Tetapi akhirnya sampai meninggal dunia juga belum percaya Yesus. Karena menunda. Bapak diberitahu ya udah masa bodoh. Tetapi sudah menerima tugas. Percaya ataupun tidak ataupun belum itu bukan urusan kita, tetapi urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang mau oleh Tuhan. Yang dimau. Bapak Rasul Paulus mengungkapkan, aku yang menanam, kamu yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi Tuhan yang mengatur semua, tetapi kita tinggal melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan akan bersukacita jika anak-anak Tuhan hidup di dalam semua itu. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, untuk Yesus jangan bergantung pada orang lain. Di dalam ayat dikatakan, dan seorang ayat yang 61 dan 62 di dalam Lukas tadi. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat membaca sawah, bukan membaca yaitu pesawat, kendaraan bis, tetapi membaca sawah. Perlu istilah bahasa Jawa, perlu garu, olah sawah. Saya ingat, saya belajar nggak bisa. Ruku itu ternyata sulit juga. Sapi dua dipasangi, narik ruku di sana. Ternyata nggak bisa. Tetapi adik saya yang waktu itu ke sini, minggu yang lalu datang sini, dia pintar menunggu itu. Saya mencoba nggak bisa, bukan karena menolak kanan kiri, tetapi memang nggak bisa. Gimana? Tapi nggak bisa. Kalau orang bajak sawah, ya kan tahu-tahu sapinya lewat kerbaunya lewat. Nggak tahu jalannya pun kan tidak lurus, yang dibacakan tidak baik. Oh kamu kok seperti ini nggak anggur, kalau buruh seperti ini, kamu nggak akan saya kasih uang jasa, mosok belum apa ini. Jika mengikut Tuhan menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau sudah menjadi mengikut Tuhan, tahu siapa Tuhan, kenal siapa Tuhan, harus fokus perjalanannya. Fokus datang kepada Dia, mengikuti jalan Dia, mengikuti arah petunjuk Dia, bukan menoleh ke belakang. Memang biasanya mungkin kehidupan belakang itu mungkin lebih enak. Mungkin kehidupan belakang itu lebih enak di sana. Hidup yang itu sebelum ikut Yesus mungkin, wah saya dulu ikut dia tuh ketika belum ikut Yesus malah enak hidupku, aman. Coba kecukupan melakukan ini nggak dilarang, melakukan itu nggak dicegah, tetapi sekarang ketika hidup di luar Yesus nggak boleh istilahnya menipu, suap, menerima suap, dan lain sebagainya, segala bentuk kejahatan, mencuri, merampok nggak boleh, dan lain sebagainya. Keegoisan pun nggak boleh, harus rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, seperti dalam sekolah
sekolah minggu tadi di sana tentang kerendahan hati untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan izinkan aku pamitan dengan keluarga dulu, baru bakal mengikut itu. Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan di keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mengikuti aliran Panestu, aliran kepercayaan. Orang tua mengarahkan untuk mengikuti jejak dia. Tetapi tidak menekan. Ikut kamu, enggak kamu, tetapi cuma mengarahkan. Nah, saya ketika mulai untuk ikut dan di sana SMP kelas 2 tahun 74. Tahun 74. SMP 1 Boyolali itu. Awal mulanya Bapak Pendeta Kupon Wardoyo yang mengenalkan kepada saya. Tetapi saya masih sekolah di SMP. Nah, saya nggak bilang-bilang sama orang tua kalau ibadah kan hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu harus sekolah. Bisa membantunya ya kalau sudah pulang sekolah. Waktu itu dari Boyolali, gitu, Kabupaten Lawas itu ke Nagosari. Ya, kalau sepeda ondanya bocor, bos ya harus jalan kaki. Cukup panjang waktunya, perjalanannya jauh juga. Tetapi beramai-ramai, hingga sampai di rumah ya sudah sore. Kalau bantu-bantu orang tua ya tinggal sedikit. Tapi kalau hari Minggu harus di sana membantu orang tua. Tidak sekolah. Kemudian apa yang saya lakukan? Oh, pagi-pagi makanya di sana Bapak Kupon itu mengajak, jadi yang hijau, ya, sebenarnya yang hijau, apa belum tahu. Yang hijau, besok yang hijau ya. Pagi-pagi bangun sekolah, bangun tidur, langsung ambil aret, ambil mindong, topi, ambil keranjang kemana? Ke kandang sapi, ambil pupuk, kandang, disumbi ke kandang. Pagi-pagi letong sapi itu untuk pupuk tanaman di sana, tembakau kah, jagung kah, pohon kah, kemudian pulangnya bawa rumput. Pulangnya bawa, baru berangkat sekolah. Maaf, baru berangkat bergereja. Baru berangkat bergereja. Nah, ini setiap minggu pasti itu. Sebab kalau saya di sana malas-malasan, nggak mau tidur malas-malasan, langsung ke gereja, pasti orang tua kan menegur. Sekolah dibiayai tetapi tidak mau bekerja. Tetapi akhirnya ya bagaimana? Untuk bekerja orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya saya percaya Yesus enggak itu. Tetapi justru setelah saya percaya kepada Tuhan dan adik saya yang waktu datang ke sini, tanpa bilang orang tua, saya mengadakan kelompok PK di rumah. Awal-awalnya Bapak sibuk mau ikut, tetapi akhirnya enggak ikut. Ya apa-apa, tapi yang penting bisa. Kakak saya yang ada di Sumatera waktu itu, dia itu sudah mengikut adik saya yang ada di Nagosari sana, tetapi akhirnya dia menjauh juga. Kalau kakak saya dari menjauhnya ketika ada di Sumatera, di tempat terang, dia tergabung di aliran karismatik, anaknya 2, penyembahannya nangis-nangis. Akhirnya anaknya takut, nggak mau bergereja, takut terhadap situasi itu. Nah kemudian di sana yaitu kakak saya sampai sekarang juga berhenti bergereja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang terjadi. Kalau pamitan nggak boleh, langsung saja. Karena apa pahamnya berbeda. Tetapi kita tahu Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Yesus menebus kita, hanya di dalam Dia kita diselamatkan. Jadi keputusan ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Keputusan untuk percaya Yesus ada dalam diri kita sendiri.
Wah, saya lama nggak dikunjungi loh pendeta, nggak bergereja dikunjungi loh pendeta. Kalau tidak dikunjungi kemudian kita tidak bergereja, yang rugi siapa? Yang rugi Bapak Pendeta, bukan kita yang tidak dikunjungi. Seandainya kata terjadi, kita yang rugi. Oh, tidak dikunjungi, kemudian tidak bergereja, kita yang rugi, kehilangan keselamatan. Kehilangan keselamatan. Maka di sini keputusan ada dalam diri kita sendiri. Yang harus membangun iman kita adalah kita. Kita bersyukur kita punya generasi yang senantiasa memperhatikan kita, membangun kehidupan iman kepada kita. Kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan kita mengecewakan Tuhan. Berpikirlah yang rohani, bukan yang duniawi dalam kita berdoa. Jangan ditunda-tunda untuk menunjukkan iman kesetiaan kita kepadanya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Keputusan untuk menyembah Tuhan, untuk setia taat kepada Tuhan, jangan bergantung kepada orang lain. Tetapi ambillah keputusan diri. Aku akan menyenangkan hati Tuhan. Aku akan membuat Tuhan tersenyum. Aku tidak akan mengecewakan Tuhan. Ambillah keputusan itu. Tuhan menganugerahkan kepada kita, sebab kita menyenangkan hati Dia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa berdekat kepada-Nya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yakinilah Tuhan memelihara kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, baik dalam kehidupan jiwa, rohani maupun kehidupan secara yaitu keduniaan kita selama kita masih ada di dalam dunia. Tuhan berkati kita. Amen.
kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menasihati kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami mengikut Engkau dengan memikirkan perkara yang rohani, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jikalau Engkau memanggil kami untuk mendekat kepadamu, memberi tugas untuk kami mengabdi kepada Engkau, melayani Engkau, menjadi saksi-Mu, Tuhan, biarlah kami tidak menunda akan tugas itu, namun kami akan mengikuti, sebab kami percaya Roh Kudus menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan otoritas kepada kami untuk kami boleh mengambil suatu keputusan mengikut Engkau tanpa bergantung kepada orang lain. Karena kami sendiri harus membangun iman kami. Kami sendiri harus senantiasa hidup menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu, biar boleh menjadi berkat bagi banyak umat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus mengurapi, menyertai kami, sehingga oleh pimpinan pertolongan Roh Tuhan, oleh pimpinan pertolongan Roh Kudus, kami melakukan apa yang harus kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan memberkati mereka, baik yang dekat maupun jauh. Engkau pertemukan mereka dengan keluarga, dengan damai sejahtera-Mu. Dan minggu yang akan datang saat mereka datang untuk bergereja, kiranya keluarga mereka yang belum percaya kepadamu akan terbawa oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami untuk membawa mereka kepada Engkau. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Namun Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat-berkat yang dari Allah, yang sudah Allah siapkan untuk Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara tentang rumah tangga. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan. Diberkatilah untuk pertanian Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah untuk ternak Bapak Ibu Saudara. Diberkati untuk pendidikan masa depan anak cucu Bapak Ibu Saudara. Diberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara. Diberkati apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan di dalam aktivitas maupun doa. Percaya Tuhan pasti memberkati. Sebab kami berdoa, berharap, bersyukur hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.